Hai teman tante semuanya, cuaca sedang pancaroba nih, selalu jaga kesehatan kalian ya. Kali ini tante akan membahas film A Haunting in Venice yang baru saja keluar Desember 2023 ini. Di film ini, detektif terkenal Hercule Poirot akan mencoba memecahkan kasus pembunuhan misterius yang terjadi di sebuah kediaman berhantu. Yuk kita saksikan bersama jalan ceritanya. Selamat menonton dan terima kasih. Dikisahkan, seorang detektif terkenal bernama Hercule Poirot yang saat ini berdiam di kota Venesia, Italia, kedatangan tamu seorang wanita bernama Ariadne Oliver. Oliver atau gadis apel, begitu dia dikenal karena kesukaannya akan buah apel adalah seorang penulis buku misteri terkenal yang memang sudah menjadi kawan lama Poirot. Maksud kedatangannya kali ini adalah meminta Poirot untuk membantunya memecahkan kasus misterius yang terjadi di sebuah palazzo atau kediaman megah milik seorang bangsawan. Di mana palazzo yang terkenal akan cerita-cerita misteriusnya itu malam nanti akan mengadakan acara Halloween untuk anak yatim. Sekaligus acara pemanggilan arwah yang akan dihadiri oleh seorang cenayang yang sedang naik daun bernama Joyce Reynolds. Yang mana menurut Oliver, Joyce ini adalah seorang penipu. Karena itulah dia butuh Poirot untuk membuktikannya. Malamnya, mereka pun tiba di palazzo megah yang dikelilingi oleh sungai itu. Di tempat itu, suasana sudah sangat ramai. Anak-anak berkostum Halloween tampak berlarian ke sana kemari dengan gembira. Apalagi, sebuah pertunjukan teater sudah disiapkan untuk menghibur anak-anak tersebut. Sebuah kisah tentang palazzo itu yang dulu adalah panti asuhan, di mana para dokter dan perawatnya meninggalkan panti begitu saja saat terjadi wabah, dan mengurung semua anak dalam palazzo itu untuk dibiarkan mati kelaparan. Karena itulah arwah anak-anak itu terus menghantui palazzo, dan kabarnya akan membalas dendam kepada seluruh dokter juga perawat. Poirot dan Oliver yang mendengar kisah itu tentu saja menganggap cerita itu hanyalah sebatas kisah horor biasa. Di sini kita juga diperkenalkan dengan wanita bernama Olga yang merupakan staf rumah tangga di palazzo itu yang mengundang Oliver untuk datang ke pesta itu atas instruksi dari Rowena Drake. Rowena adalah pemilik resmi palazzo itu, seorang wanita yang sedang berduka atas kematian putrinya, Alicia, yang tewas meloncat dari balkon kamarnya. Dan acara pemanggilan arwah malam ini khusus diadakan untuk memanggil arwah Alicia. Hadir juga malam itu dokter keluarga Rowena bernama Leslie Ferrier yang selama ini menangani Alicia dan juga putra si dokter yang bernama Leopold. Meskipun seorang dokter, Leslie punya sedikit masalah psikologi akibat traumanya saat menjadi tentara perang sipil beberapa tahun yang lalu. Tak selang lama, pesta Halloween untuk anak yatim selesai, dan Joyce, cenayang yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dengan menggunakan jubah serba hitam dan juga topeng wajah tanpa ekspresi. Di sini sudah terasa banget ya teman tante aura mistisnya. Joyce tidak sendiri, dia ditemani satu asistennya, seorang gadis muda cantik bernama Desdemone. Begitu sampai, Joyce langsung berkata kalau banyak sekali suara dan tangisan arwah di palazzo itu dan meminta agar acara pemanggilan arwah dilakukan di kamar Alicia. Joyce juga langsung bertemu dengan Oliver dan Poirot yang terang-terangan berkata kalau mereka tidak percaya padanya dan akan mengungkap kepalsuannya. Begitu mereka berkata demikian, mendadak lampu besar di ruang tengah jatuh dan pecah, membuat semua orang yang ada di situ kaget, kecuali Joyce. Tak lama, acara pemanggilan arwah pun dimulai. Kamar Alicia akhirnya dibuka kembali setelah sekian lama dikunci. Olga langsung menceritakan tentang Alicia yang sedari kecil sangat dekat dengan ibunya. Mereka tak terpisahkan, pasangan ibu dan anak yang saling menyayangi. Tapi semua itu berubah setelah Alicia jatuh cinta pada pria bernama Maxim. Dia pergi meninggalkan palazzo dan baru kembali setelah Maxim membuatnya patah hati. Sejak saat itu, Alicia berubah. Dia mulai berhalusinasi melihat bayangan anak-anak di palazzo dan terbaring sakit-sakitan di ranjangnya. Selama itu, Rowena terus menjaga dan menemani Alicia. Sampai akhirnya suatu hari Alicia meloncat dari atas balkon kamarnya dan tewas seketika.
Olga juga bilang kalau dia sebenarnya tidak setuju Rowena memanggil Joyce karena dia tidak ingin arwah Alicia yang sudah tenang diusik. Tapi apa boleh buat, Rowena ibunya, sedangkan dia cuma staf rumah tangga. Tak lama, Joyce mengangkat boneka kesayangan Alicia sambil berkata, "Baba." Mendengar itu, Rowena langsung kaget karena nama boneka itu memanglah Baba. Pikirnya, wah, berarti Joyce benar-benar cenayang nih. Dia bisa tahu nama boneka itu padahal gak ada yang ngasih tahu. Mendadak, mereka kedatangan tamu lain yang ternyata adalah Maxim, mantan tunangan Alicia yang datang ke situ karena menerima undangan acara pemanggilan arwah Alicia. Di sini kita belum tahu ya teman tante siapa yang undang Maxim. Yang pasti bukan Rowena kelihatannya, karena Rowena langsung kesal dan mengusir Maxim pergi dari palasonya. Tapi Maxim kekeh nggak mau pergi, karena dia juga ingin tahu apa atau siapa yang menyebabkan Alicia meninggal. Setelahnya, mereka semua pun kembali berkumpul di kamar Alicia. Sebuah mesin tik diletakkan di tengah ruangan, yang katanya mesin tik itu adalah media buat Joyce menyampaikan apa yang didengarnya dari para arwah. Dan pemanggilan arwah pun dimulai. Joyce memanggil dan terus memanggil arwah Alicia untuk datang. Sampai akhirnya jari Joyce menekuk aneh dan satu huruf terketik sendiri di lembaran mesin tik. Menandakan arwah Alicia sudah ada bersama mereka. Joyce pun melanjutkan komunikasinya, menanyakan apakah ada yang menyakiti Alicia, yang langsung dijawab dengan ketikan Y alias yes di mesin tik. Poirot yang melihat itu langsung mendekati perapian dan menarik jatuh satu asisten Joyce bernama Nicholas yang bersembunyi di dalamnya. Ternyata Joyce membawa 2 asisten, bukan 1, yang mana si Nicholas ini diam-diam bersembunyi dan menggunakan sensor magnet untuk membuat mesin tik mengetik sendiri. Dengan kata lain, mengatur tipuan-tipuan agar mereka semua percaya pada Joyce. Poirot mengetahui keberadaan Nicholas karena melihat goresan pada lubang kunci di pintu kamar dan juga jejak kaki yang ditinggalkan Nicholas di karpet dekat perapian. Tapi mendadak Joyce berteriak dan bangku tempatnya duduk berputar-putar dengan sendirinya. Semua yang ada di tempat itu tentu saja jadi kaget, apalagi Joyce terus meraung sambil mencekik lehernya sendiri. Tak lama, Joyce memanggil Rowena ibu dengan suara Alicia, sambil berkata kalau dia sangat kesakitan. Juga bertanya kenapa Rowena meninggalkannya. Joyce lalu meminta Alicia menunjukkan siapakah dari mereka semua yang telah menyakitinya. Dengan kesadaran yang bertumpuk antara dirinya dan arwah Alicia yang berada di dalam tubuhnya, Joyce terus berputar-putar sampai akhirnya muncul huruf M di mesin tik tersebut. Padahal sensor magnet sudah di tangan Poirot. Berarti ini bukan tipuan, arwah Alicia lah yang mengetik huruf M itu. Malam pun makin larut. Semua yang ada di situ bingung dengan apa yang baru saja mereka alami. Termasuk juga Oliver yang jadi berdebat dengan Poirot apakah Joyce menipu mereka semua atau tidak. Dia sepertinya mulai percaya kalau Joyce adalah cenayang asli. Beda dengan Poirot yang naluri detektifnya mencegahnya untuk mempercayai hal-hal mistis. Sebelum Poirot pulang, dia sempat bertemu Joyce lagi, yang meyakinkannya kalau yang dilakukannya bukanlah sebuah tipuan. Dia memang seorang cenayang. Joyce juga memakaikan jubah hitam dan topeng miliknya pada Poirot yang lalu berkeliling palazzo dengan menggunakan jubah itu. Mungkin maksudnya untuk mencari inspirasi kali ya teman tante, semua detektif terkenal kan punya cara yang unik untuk memecahkan kasus. Tapi tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang, mencoba untuk membunuhnya. Anehnya, si pembunuh itu tiba-tiba pergi begitu saja, tidak jadi menuntaskan membunuh Poirot. Sementara Poirot yang pingsan ditolong oleh pengawalnya bernama Vitale yang memang selalu menemani Poirot dalam bertugas. Begitu sadar, Poirot langsung tahu kalau yang diincar pembunuh itu bukanlah dirinya, melainkan Joyce, karena dia memakai jubah serta topeng milik Joyce. Tapi belum sempat mereka mencari Joyce, sebuah teriakan keras terdengar, dan tubuh Joyce sudah terjatuh menancap di ujung patung di ruangan tengah palazzo itu.
Semuanya otomatis jadi semakin bingung siapa yang telah membunuh Joyce. Pastinya kemungkinannya adalah salah satu dari mereka. Desdemona, asisten Joyce, lalu bilang, jangan-jangan ini adalah ulah para arwah yang membenci perawat, karena Joyce memang dulunya adalah seorang perawat. Vitale yang menghubungi polisi juga bilang kalau polisi tidak bisa segera datang karena aliran sungai sedang tidak aman untuk dilintasi. Poirot juga langsung mengunci semua pintu keluar, melarang mereka semua meninggalkan Palazzo karena dia akan menyelidiki kasus ini. Sebagai permulaan, Poirot menghampiri Oliver, memintanya untuk membantu memecahkan kasus. Oliver bebas dari kecurigaan Poirot karena usaha pembunuhan dirinya terjadi 2 menit setelah tengah malam. Sedangkan saat itu Oliver sedang bersama dengan Maxim. Mereka lalu memeriksa Rowena yang mengaku saat pembunuhan Joyce dia sedang berada bersama dengan Olga. Rowena lalu membawa mereka ke taman miliknya dan Alicia yang saat ini berantakan karena dia sudah tak lagi merawatnya. Termasuk lebah-lebah peliharaannya yang dulu mereka rawat untuk diambil madunya dan dijadikan teh madu. Semuanya tak berarti lagi sejak kala pertama Alicia meninggalkannya demi Maxim. Menurut Rowena, Maxim hanya mengincar wanita kaya. Dan begitu mengetahui bahwa dia sebagai ibu Alicia tidak sekaya yang dia pikir, Maxim mencampakkan Alicia. Setelahnya, mereka memeriksa Olga yang sudah bekerja di tempat itu sejak Alicia kecil. Olga bilang kalau dia sedang berada bersama Rowena saat Joyce terbunuh. Dari pemeriksaan itu, Poirot mengetahui kalau Olga dulunya adalah seorang biarawati bernama Maria. Dan mendadak, Poirot melihat bocoran air membentuk huruf M samar pada tembok di hadapannya. Lagi-lagi huruf M ya teman tante, M di ketikan mesin tik dan M di tembok barusan. Apakah ini artinya Maria? Jangan terburu-buru teman tante, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Poirot yang saat ini sedang bersama Dr. Leslie yang sedang memeriksa jasad Joyce tampak kurang setuju dengan hasil pemeriksaan Leslie yang bilang kalau tidak ada yang aneh pada jasad Joyce. Padahal jelas-jelas Joyce mati terbunuh dan jam kematiannya saat tengah malam tampak jelas di jam tangannya yang pecah waktu terjatuh. Mendengar itu, Leslie langsung mengamuk. Untung saja Leopold anaknya ada di situ untuk menenangkan ayahnya. Setelah tenang, Leslie menceritakan tentang Rowena yang memintanya memeriksa Alicia yang sakit-sakitan karena tidak ada dokter lain yang berani ke Palazzo itu. Leslie merawat Alicia dengan semampunya, memberikannya obat untuk membuatnya tenang karena Alicia terus mengalami halusinasi. Tak lama, saat Poirot sedang di toilet, dia merasa mendengar bisikan-bisikan dan sosok gadis kecil mendadak muncul di kaca toiletnya. Bukan hanya itu, air panas juga mendadak keluar dari keran wastafel, padahal Poirot tidak menyalakannya. Di tengah kebingungannya, Poirot berpapasan dengan Leopold yang bilang kalau ayahnya sedang bersamanya di dapur saat kematian Joyce. Leopold juga bilang dia tahu kalau Poirot juga mendengar suara-suara bisikan di rumah itu persis seperti dirinya. Ya, memang sih teman tante, katanya Leopold ini selalu mengaku kalau dia bisa mendengar suara arwah dan berteman dengan beberapa dari mereka di rumah itu. Setelahnya, Poirot bersama Oliver pun memeriksa 2 asisten Joyce yang aslinya adalah seorang kakak beradik secara bergantian. Yang mana mereka bekerja pada Joyce dengan harapan bisa mengumpulkan uang untuk pergi ke kota impian mereka yaitu Missouri. Mereka juga memberi keterangan yang berbeda. Nicholas mengaku kalau Joyce adalah cenayang asli dan menggunakan tipuan-tipuan kecil hanya untuk memberi aksen mistis. Sedangkan Desdemona mengaku kalau Joyce adalah penipu ulung. Tapi satu hal yang pasti, mereka sama-sama mengaku berada di dapur sebelum tengah malam untuk menemui Rowena. Mendadak, Desdemona mencoba kabur saat pemeriksaan belum selesai. Sayangnya, usahanya gagal. Dengan mudah, dia dihentikan dan diikat pada sebuah kursi. Bikin curiga ya teman tante, ngapain dia kabur? Kan jadi kelihatan bersalah ya. Tapi Desdemona kekeh bilang dia tidak membunuh Joyce. Dia hanya ingin cepat pergi dari Palazzo itu. Tak lama, Poirot dan Leopold mendengar bisikan-bisikan lagi, yang tentu saja hanya mereka di ruangan itu yang bisa mendengarnya.
Dan mendadak terdengar bunyi telepon. Vitale dengan mudah menemukan lokasi telepon itu, padahal lokasinya tersembunyi. Dan di ruangan itu tidak ada Rowena, si pemilik palazzo yang memberitahu. Tapi begitu diberikan pada Poirot, telepon itu langsung mati. Dan Poirot melihat sesuatu. Rupanya, Poirot melihat seorang gadis kecil yang bersembunyi di balik pintu. Sayangnya, begitu Oliver datang, gadis kecil itu pun menghilang. Bersamaan dengan munculnya suara berdenging kencang yang didengar oleh mereka semua. Dengan cepat, mereka mencoba mencari asal suara itu, dan akhirnya menemukan ruang bawah tanah rahasia yang mana Rowena saja tidak mengetahuinya. Di ruangan bawah tanah itu, mereka menemukan banyak sekali boneka dan juga tengkorak anak-anak. Rupanya, di tempat itulah dulu para dokter dan perawat mengurung anak-anak yatim itu hingga tewas kelaparan. Tak lama, sapuan gelombang memasuki tempat itu dan menghentak salah satu tengkorak, membuat ratusan lebah terbang keluar. Aneh ya, kok bisa ada ratusan lebah di dalam tengkorak itu? Setelahnya, kondisi Dr. Leslie terlihat tidak baik. Dia cenderung mengamuk, mungkin karena melihat banyak tengkorak tadi membangkitkan traumanya. Sehingga mereka memutuskan menguncinya dalam sebuah ruangan, dan kunci ruangan itu dipegang oleh Poirot. Poirot lantas lanjut memeriksa Maxim. Nah, huruf awal Maxim kan juga M ya, teman tante. Maxim dengan kesal bicara, kenapa Rowena membiarkan Leslie yang menurutnya nggak kompeten untuk merawat Alicia, sedangkan Alicia yang sakit butuh dirawat oleh dokter yang kompeten. Saking kesalnya dia, jarinya sampai luka kena goresan pisau. Oliver yang melihat itu langsung bilang kalau olesin aja pakai madu. Madu kan bagus buat antiseptik. Kebetulan di situ ada madu yang biasa dipakai Rowena untuk bikin teh madu. Tapi Maxim yang nyicip sedikit madunya langsung bilang, ih rasanya kok aneh. Si Maxim ini ternyata memang ngebatalin pertunangannya karena tujuan utamanya adalah ngegait cewek kaya. Tapi sebenarnya dia cinta sama Alicia. Apalagi menurutnya Alicia punya ibu yang terlalu mengekang. Dia tahu kalau Rowena gak akan pernah bisa ngelepas anak kesayangannya itu. Bahkan dia pernah berniat meminta Alicia untuk kembali bersama. Tapi Rowena tidak membiarkannya bertemu dengan Alicia sekalipun. Tahu-tahu dia dapat kabar kalau Alicia sudah meninggal. Dia juga memperlihatkan surat undangan tanpa nama pengirim yang memintanya datang ke Palazzo menghadiri acara pemanggilan arwah. Saat itu, sekilas Poirot melirik buah apel yang ada di meja, dan analisa detektifnya langsung membaca inisial kata membentuk kata apel di surat itu. Nah, inget kan teman tante, di awal cerita tante bilang kalau Oliver dijuluki gadis apel karena sangat suka sama buah apel. Waduh, jadi makin bingung ya, semuanya patut dicurigai. Poirot juga memeriksa Vitale, pengawalnya sendiri. Bertanya bagaimana awalnya dia bisa menjadi polisi. Vitale dulunya memang seorang polisi teman tante. Saat itu Oliver kelihatan aneh. Dia terus-menerus berkata ngapain sih Poirot memeriksa pengawalnya sendiri, tapi Poirot mengabaikannya. Vitale pun terpaksa menceritakan kalau dulu ayahnya juga adalah seorang polisi. Tapi Vitale tak bisa mengikuti jejaknya. Dia merasa gak punya bakat di kepolisian. Karena itulah dia pensiun setelah setahun menjadi polisi. Sebelum pensiun, dia sempat menangani satu kasus yang ternyata adalah kasus kematian Alicia. Karena itulah dia tahu di mana letak telepon waktu itu berada. Padahal dia sebelumnya tidak bilang pada Poirot kalau dia pernah ke Palazzo itu. Biasanya Vitale nggak pernah tanya macam-macam sama Poirot. Tapi Poirot ingat, pagi sebelumnya Vitale bertanya apakah Poirot kenal dengan gadis apel. Dan Vitale membiarkan Oliver bertemu dengannya. Padahal biasanya semua yang bertemu dengan Poirot harus dengan janji terlebih dahulu. Poirot pun menganalisa kalau Oliver dan Vitale bersekongkol, termasuk dengan Joyce memancingnya datang ke Palazzo itu. Semua itu dilakukan Oliver demi menulis buku barunya yang mungkin akan berjudul Wanita yang Membuat Hercule Poirot Bingung. Mendengar itu, Oliver tak mengelak, dia langsung mengaku. Dia juga mengaku kalau dialah yang mengundang Maxim untuk menambah unsur drama di acara itu. Tapi semua ini nggak menjelaskan siapa yang membunuh Joyce dan juga penyebab kematian Alicia.
Tak lama, suasana jadi heboh karena Dr. Leslie ditemukan meninggal di dalam ruangan yang dikunci tadi. Padahal kuncinya dipegang sama Poirot. Oliver nggak mungkin yang bunuh karena dia ada sama Poirot barusan. Maxim juga bilang enggak karena sebenci-bencinya dia nggak akan bikin Leopold jadi anak yatim kan? Rowena langsung bilang kalau mungkin ini juga pembalasan arwah anak-anak yang benci dokter dan perawat. Setelahnya, mereka semua pun pergi dari ruangan itu, tapi Olga tidak. Dia tetap di situ dan menceritakan lebih rinci saat-saat di mana Rowena terus menemani Alicia yang sedang sakit. Di mana suatu malam, dia yang melihat Rowena kelelahan merasa kasihan dan memaksanya untuk istirahat. Biarkan dia saja yang menjaga Alicia malam itu. Tapi saat malam makin larut, dia terus mendengar suara langkah kaki yang membuatnya takut. Sehingga dia pergi meninggalkan Alicia yang sedang tidur sendirian. Menurutnya, di saat itulah kemungkinan Alicia bangun dan melompat dari balkon. Sejak itulah, dia terus diliputi rasa bersalah. Karena dia sejatinya juga sangat menyayangi Alicia. Mendadak, Poirot melihat potret Alicia sewaktu kecil di atas meja. Dan itu adalah gadis yang sama yang beberapa waktu lalu sempat dilihatnya. Poirot yang jadi semakin bingung pun bergegas ke kamar Alicia untuk menemukan petunjuk yang terlewat. Dan cangkir teh madu di meja kamar itu mendadak jatuh. Setelahnya, puzzle pun tersusun. Poirot telah dapat jawabannya dan mengumpulkan mereka semua. Yang membunuh Alicia ternyata adalah Rowena. Dia tidak bisa menerima Alicia yang telah bertumbuh dewasa suatu saat akan pergi dari dirinya. Rowena juga diam-diam telah meracuni Poirot, sehingga membuat Poirot mendengar suara-suara dan mengalami halusinasi. Racun itu adalah madu yang didapat dari sejenis tanaman yang ditanam Rowena di kebunnya. 1 sendok teh madu itu bisa menyebabkan halusinasi yang cukup parah. Selama ini, Alicia bukannya kerasukan. Dia diracuni oleh ibunya sendiri, yang tiap hari memberinya teh madu itu dengan tujuan membuatnya tak berdaya. Sehingga Alicia kembali menjadi seperti gadis kecil yang bergantung padanya, yang tak akan pernah pergi meninggalkannya lagi. Sayangnya, di malam Olga menjaga Alicia, Olga yang kebingungan karena melihat Alicia terus gelisah memberikannya teh madu seperti yang biasa diberikan oleh Rowena. Tapi karena Olga tidak tahu dosisnya, dia memberikan seperti membuat teh madu biasa yang membuat Alicia bukan hanya tertidur, tapi tidur selamanya. Dalam hal ini, Olga betul-betul tidak sengaja membunuh Alicia. Sehingga di pagi hari saat Rowena menemukan Alicia yang sudah tewas, dia jadi panik. Dan lalu membuat skenario seakan-akan Alicia melompat dari balkon hingga tewas. Dr. Leslie yang memang gak kompeten gak menemukan bukti mencurigakan apapun dari jasad Alicia. Sedangkan Vitale yang menangani kasus itu mudah percaya dengan cerita mistis sehingga logikanya kurang jalan. Apalagi ternyata sejak beberapa waktu lalu Rowena menerima surat misterius yang bilang bahwa rahasianya ketahuan dan meminta sejumlah uang. Rowena pun terus memberikan uang sampai akhirnya dia terancam bangkrut. Karena itulah, Rowena jadi putus asa dan mencoba mencari tahu siapa yang memerasnya. Apakah itu Dr. Leslie yang diam-diam tahu rahasianya karena memeriksa jasad Alicia? Ataukah itu Joyce yang mengiriminya surat mengatakan kalau dia dapat berkomunikasi dengan arwah Alicia? Curiga dong Rowena, kok nggak ada angin nggak ada hujan si Joyce ini bilang begitu? Jangan-jangan dia yang selama ini memerasnya. Karena itulah, dia membuat acara pemanggilan arwah sebagai kedok untuk membunuh Dr. Leslie dan juga Joyce. Memanfaatkan mitos arwah anak-anak yang katanya tidak suka dengan dokter dan juga perawat. Jadi, kematian mereka tidak akan dicurigai, hanya akan dianggap sebagai kejadian mistis. Nah, terus gimana dengan alibi Rowena yang katanya pas tengah malam berada di dapur sama si Olga? Rupanya, Rowena sudah men-set jam di dapur, sehingga Olga yang bersamanya tidak sadar kalau sebenarnya Rowena tiba di dapur setelah tengah malam. Untuk Dr. Leslie, Rowena membunuhnya dengan cara menghubunginya lewat telepon, mengancam akan membunuh Leopold jika Leslie tidak menghabisi hidupnya. Giling ya teman tante, serem bener si Rowena ini. Pantes aja huruf M terus yang keluar, karena M artinya mother atau ibu.
Dia berlari masuk ke kamar, mengambil senjata, dan menodongkannya ke arah Poirot. Tapi, sosok Alicia muncul di belakang Rowena, menariknya jatuh ke bawah balkon. Apakah semua analisa Poirot sudah selesai, teman tante? Tentu saja belum. Esok paginya, Poirot menghampiri Leopold, yang ternyata Leopold lah yang selama ini memeras Rowena. Dia melakukan itu tanpa sepengetahuan ayahnya, karena ayahnya nggak menghasilkan uang lagi, sedangkan mereka butuh uang untuk melunasi hutang dan juga biaya hidup mereka. Terus, dari mana dia tahu Rowena yang bunuh Alicia? Nah, dia pernah baca di buku ayahnya tentang sejenis teh madu yang bisa membuat orang jadi gila. Iseng-iseng berhadiah, dia coba kirim surat untuk Rowena. Ternyata jackpot, Rowena ngirimin uang. Berarti benar teh madu Rowena beracun. Dia pun langsung minta maaf ke Poirot dan bertanya bagaimana cara dia menebus kesalahannya. Poirot bilang, bagaimana kalau Leopold membelikan 2 tiket ke Missouri untuk membantu 2 asisten Joyce, yang tentu saja sangat senang menerimanya. Film pun diakhiri dengan Olga yang membawa Leopold pergi untuk dirawat olehnya. Juga Oliver yang mengucapkan perpisahan dengan Poirot. Yang menjadi pertanyaan tante, apakah semua bisikan juga penampakan yang dilihat Poirot di palazzo itu hanyalah efek dari halusinasi teh madu? Ataukah betul-betul ada kuasa mistis di palazzo itu yang membantunya memecahkan kasus? Demikianlah akhir film A Haunting in Venice ini. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Sampai jumpa lagi di alur cerita tante berikutnya.